Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Said Arkan Rehan dari kelas 2 TIF. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 menu yang baru saja saya buat. Nah, untuk tampilan sebelumnya dapat dilihat di sini, saya telah membuat halaman untuk home, lalu tentang kami, daftar mobil, dan juga di bagian kontak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan 4 menu lagi. Yang pertama di sini saya telah membuat artikel. Untuk kodenya dapat dilihat seperti ini. Saya menggunakan pagination di sini, di mana dalam satu halaman saya akan menampilkan 6 artikel dalam satu halaman, satu pagination. Lalu juga saya telah membuat sebuah kategori list yang terdiri dari kategori-kategori dari artikel. Serta saya gunakan filter artikel yang mengambil kategori-kategori tadi. Juga saya menggunakan tombol di sini ada handle pref dan juga next untuk ke halaman berikutnya. Nah, kodenya saya di sini menggunakan sebuah banner dengan judul daftar artikel. Setelah itu ada juga untuk di bagian kategori yang mengambil kategori list di sini dan on click-nya yaitu handle kategori change, mengambil kategori-kategori di dalam artikel. Lalu dalam daftar artikelnya saya akan mengambil data-data JSON-nya. Dapat dilihat di sini. Saya memanggil berdasarkan ID. Saya menampilkan art gambarnya, lalu kategorinya, judul, lalu juga saya menampilkan tanggal. Ini merupakan kode untuk tombol navigasinya. Dapat dilihat di sini saya mempunyai 20 data untuk artikel dengan atribut ID, judul, kutipan, gambar, tanggal, dan juga kategori. Dan untuk hasilnya dapat dilihat seperti ini. Ini untuk artikel untuk semua jenisnya, semua kategori. Ini pagination-nya. Jika kita milih salah satu kategori, maka yang muncul adalah kategori tersebut. Contoh seperti ini, perawatan, teknis, dan lainnya juga seperti itu. Selanjutnya saya membuat bagian FAQ. Lihat kodenya seperti ini. Di sini saya menampilkan 5 data sekaligus di dalam satu halaman. Dan juga saya menerapkan pagination di sini. Ini merupakan kode untuk pagination-nya. Dan juga saya menerapkan filter. Ini untuk pencarian. Jadi saya dapat mencari pertanyaan yang kira-kira ingin ditanyakan. Nah, untuk kodenya sama seperti tadi, saya menggunakan sebuah banner. Lalu di sini ada judulnya serta ada inputan. Nah, disinilah saya menginput pertanyaan yang ingin dicari. Jadi langsung terdetek gitu apa pertanyaan yang ingin kita cari. Lalu di sini untuk menampilkan pertanyaan dan juga jawabannya jika kita mengklik tombol plus dan minus untuk menutup kembali. Ini kode untuk pagination. Dan ini untuk bagian gambar di kanannya, ilustrasi di sini. Ini contohnya dapat dilihat. Kita dapat melihat jawaban dari pertanyaan ini dengan menekan tombol plus. Jika menekan pertanyaan lain maka akan tertutup seperti ini. Ini juga sama. Kita bisa juga mencari pertanyaannya. Misal pertanyaannya bagaimana? Nah, kita dapat 3 data nih. Yang pertanyaannya menggunakan bagaimana. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk di bagian JSON-nya. Saya hanya menggunakan 2 atribut saja, yaitu ada pertanyaan dan juga jawaban. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebanyak 20 data yang nantinya akan ditampilkan ke dalam website dan diberikan pagination. Nah, selanjutnya yaitu testimoni. Ini merupakan bagian testimoni. Untuk kodenya dapat dilihat di sini. Di testimoni sama, saya menggunakan pagination juga. Saya menggunakan ini beberapa kode untuk menampilkan bintang. Ada yang bintang yang full,
lalu ada bintang yang setengah dan juga bintang kosong. Nah, ini kode untuk menampilkan gambar bintangnya atau bentuk dari bintang. Ini jika bintang full kodenya ini jika bintangnya setengah, dan ini jika bintang kosong. Sama seperti tadi saya memanggil banner. Di sini saya mencoba menjadikannya sebuah komponen namanya testi. Saya memanggilnya di sini. Saya menggunakan pagination juga di sini. Nah, dapat dilihat ini kodenya. Saya mengambil data-data yang ada di dalam JSON-nya testimoni. Seperti ada pesan, rating, foto, dan juga nama. Serta juga ada jabatan. Ini untuk tombol next-nya. Untuk datanya berupa nama, jabatan, pesan, foto, dan juga rating. Dan hasilnya seperti ini, akan menampilkan foto, lalu pesannya ada rating, dilengkapi nama dan juga jabatannya. Ini ada beberapa data, ada banyak, lumayan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan halaman terakhir atau menu terakhir, yaitu karir. Ini saya hanya memiliki beberapa data. Kita lihat dulu di bagian karir. Ini halaman karir itu seperti ini. Nah, saya juga menggunakan filter di sini dan juga kategori. Jadi saya akan memfilter kategori pekerjaan yang dapat dilamar. Sama seperti tadi saya menggunakan banner. Ini merupakan bagian untuk memilih kategorinya. Namun saya belum membuat di dalam JSON-nya, jadi fungsinya masih belum bisa digunakan. Dan ini untuk menampilkan data-datanya. Di sini saya akan mengambil job title-nya, location, type-nya, description, dan juga description. Serta harusnya ada deadline-nya, kapan lamaran ini terakhir ditutup, dan ada button. Untuk isi dalam JSON seperti ini, hanya ada 4 data, title, location, dan juga description isi. Tampilannya dapat dilihat seperti ini. Ada title, ada location-nya, dan juga description. Dan juga ada sebuah button untuk lamar sekarang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.